Kalau biasanya bolu ketan hitam itu pasti ada unsur tepung terigunya, kali ini aku bikin bolu ketan hitam yang gluten free cake. Hasilnya moist, lembut, dan kempus tapi legit, ketan hitamnya tetap kerasa. Manisnya juga pas dan ini gluten free cake. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton aja videonya sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Nur Islamiyah Muksin. Kali ini aku bikin bolu ketan hitam yang gluten free. Di sini aku pakai 6 butir telur, boleh ukurannya sedang ke besar ya. Di sini dipisahkan kuning dan putihnya. Hati-hati saat memisahkan, jangan sampai putihnya itu kena kuning telurnya. Kemudian kuning telurnya akan kita mixing duluan bersamaan dengan minyak dan santan. Aku pakai santan instan 2 saset yang ukuran 65 ml itu. Untuk minyaknya bisa juga diganti dengan minyak canola atau minyak zaitun atau minyak sehat lainnya. Kemudian tambahkan sedikit vanila pasta, lalu diaduk rata, cukup pakai balon whisk kayak gini aja. Kemudian sambil diayak, aku mau masukin tepung ketan hitamnya, kemudian aku tambahkan juga tepung maizena. Lalu tambahkan juga sedikit coklat bubuk hitam, ini untuk penguat warna hitam aja ya, di skip juga boleh banget. Kemudian tambahkan sedikit garam, lalu kemudian diayak dan ini diaduk rata lagi. Setelah rata, nggak ada yang bergerindil dan sudah merata, cukup rata, jangan kebanyakan atau kelamaan ngaduknya juga. Kita sisihkan dulu aja. Kita akan beralih ke bagian putih telurnya. Yang aku bilang tadi, putih telurnya tuh harus bersih, jangan kena air, jangan kena bahan kue lainnya, ataupun jangan kena kuning telur walaupun sedikit. Di sini putih telurnya akan kita mixing dengan menggunakan hand mixer ya. Boleh pakai stand mixer juga. Di sini putih telurnya 6 butir juga. Lalu kemudian tambahkan air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Dan ini mixingnya cukup pakai kecepatan 1 dan 2 aja. Atau kecepatan rendah dan kecepatan sedang aja. Lamanya tidak usah pakai patokan waktu. Yang penting kita mau dapetin stiff peak. Sambil dimasukkan gulanya secara bertahap, 3 tahap pencampuran. Dan ini masih di mix pakai kecepatan rendah dulu. Kira-kira 5 menit kecepatan rendah, kemudian naikkan speednya di kecepatan sedang atau kecepatan nomor 2, tergantung kinerja mixernya ya. Jadi lamanya tuh nggak bisa pakai patokan waktu. Kalau udah stiff peak, kira-kira dia tuh nggak terlalu kaku tapi nggak terlalu lembut juga. Nah itu bisa dicukupkan. Jangan lupa ya, ovennya sudah kita panaskan dari awal kita mulai baking. Nah kira-kira udah kayak gini, lalu kemudian tinggal kita campurkan ke adonan ketan hitamnya tadi. Masukkan juga secara bertahap, kira-kira 3 tahap pencampuran. Jadi perlahan-lahan aja, kurang lebih kayak gini proses ngaduknya. Dan aku nggak terlalu rata-rata banget, langsung aku tambahin lagi step kedua. Kemudian ini aku masih mixing pakai balon whisk aja. Di akhir aku tetap ngaduk pakai spatula karena jaga-jaga ada adonan ketan hitam bagian bawahnya yang belum teraduk sempurna dengan putih telurnya atau meringnya ini. Dan setelah itu, setelah lebih rata, baru nanti tinggal kita tuang ke loyangnya. Kita siapkan aja dulu loyang bongkar pasang hasifon, aku pakai size 20 cm dan di bagian bawahnya aku alasi lagi dengan satu loyang lagi. Ini jaga-jaga rembes aja ya, jadi nggak ada airnya, nggak ada apa-apa ya. Kemudian ini loyang bongkar pasang hasifon, maka itu aku alasi supaya nggak rembes. Di sini dituang semua adonannya dan tanpa dioles apapun ya loyangnya. Setelah dituang bersih semuanya, kemudian diratakan. Cara meratakannya bisa dengan menggunakan sumpit kayak gini, puter-puter aja, lalu kemudian dihentak-hentakan beberapa kali dan ini siap untuk dipanggang. Di awal kita mau panggang di suhu 175 derajat Celcius api atas bawah, lamanya 15 menit. Jadi kalau bagian atasnya nanti sudah sedikit berkulit, baru kemudian nanti kita slit atau kita iris bagian atasnya menggunakan pisau. Step ini boleh dilakukan dan boleh juga enggak. Kalau enggak dilakukan nanti dia bakal tetap mekar dan tetap pecah, tapi mungkin pecahnya lebih tidak beraturan aja. Nah kurang lebih seperti ini proses slit atau proses iris. Di sini aku sengaja tidak keluarin dari ovennya dan emang dikeluarin juga bisa aja, boleh aja, tapi memang harus cepet ya, harus gerak cepet supaya dia enggak berlama-lama jauh atau keluar dari ovennya. Kemudian setelah itu dimasukkan lagi ke dalam ovennya, set suhunya di 120 atau 130 derajat, sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Masih api atas bawah, lamanya kurang lebih 90 menit. Nah setelah matang, baru tinggal kita keluarkan dari oven dan dibalikan dulu sampai dia benar-benar adem atau hangat sedikit juga boleh sih. Baru nanti tinggal kita keluarkan dari loyangnya.
Nah, ini dia sudah matang, tinggal kita keluarin aja yang seperti yang aku bilang tadi. Ini akan dibalikan, hentakan 1 kali, lalu kemudian dibalikan seperti ini sampai dia lebih hangat sedikit, baru bisa dikeluarin dari loyangnya. Di sini enaknya loyang bongkar pasang tuh seperti itu, jadi lebih memudahkan untuk mengeluarkan. Sebenarnya pakai loyang tulban biasa tanpa loyang bongkar pasang bisa nggak sih? Ya bisa-bisa aja, tapi karena nggak diolah ya, jadi mungkin lengket dan agak susah sih ngeluarinnya. Kemudian setelah ini tinggal kita keluar dari loyangnya, stepnya itu kurang lebih kayak gini, atau kalau mau pakai cara sendiri boleh-boleh aja disisir bagian pinggirannya menggunakan pisau juga bisa. Setelah ini keluar, tinggal siap untuk kita potong-potong. Nah, kalau proses panggangnya baik, proses mixingnya benar, maka ini dipencet-pencet pun dia nggak akan kempes ya. Ini rasa dari tepung ketan hitamnya itu kerasa enak legit gitu, tetap berasa banget legit ketan hitamnya. Dan teksturnya tetap moist, lembut, dan kalau kita kenal bulu ketan hitam tuh kayak lembab dan berat gitu, yang ini super kempus dan fluffy banget. Rasa manisnya juga pas dan rasa gurih dari santan juga kerasa. Jadi ini kayaknya harus coba di rumah. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi olahan tepung ketan hitam atau gluten free cake lainnya. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Thank you for subscribe. See you next video. Bye-bye.